Beri salam kanan kirinya, bilang Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama menerima kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Satukan hati sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur Tuhan atas hari yang begitu indah Tuhan. Kami kembali berkumpul di tempat ini Tuhan. Bersatu hati kami percaya Tuhan. Di saat kami berserah, saat kami menyembah nama-Mu saja Yesus, kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dipulihkan Tuhan. Bekerjalah pada kebaktian pada siang hari ini Tuhan. Kami sudah berdoa ucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sungguh besar setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Nyata di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu ada bagi setiap kami Yesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama katakan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama nyatakan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran Yesus, untuk selama-lamanya kami memuji nama-Mu saja Yesus. Inilah hati kami Tuhan. Sungguh besar setia-Mu. Angkat suaramu church. Darah-Mu yang layakkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kehidupanku, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian. Dari awal jemaat dinyanyikan dengan segenap iman. Katakan sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu. Amin. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa dapat lukiskan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
beriman, sama-sama nyatakan, kami tinggikan nama-Mu saja Yesus di tempat ini. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dengan satu hati sama-sama nyatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Hanya Kau saja Yesus, satu-satunya kami andalkan Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan ku tinggikan Engkau. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dengan segera bersama-sama nyatakan, kami tinggalkan saja Yesus, Kau yang layak terima Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah Yesus. Inilah hati kami Tuhan. Kami berserah penuh kepada-Mu saja Tuhan. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya Kau punya rencana untuk setiap kehidupan kami Yesus. Kami percaya, kami menyembah Tuhan, kami terima kekuatan baru, kami terima harapan baru Tuhan. Shikara la 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 base. Thank you Jesus. Shikara la 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 base. Hanya Kau yang layak Tuhan, terima pujian kami. Sembah Dia terus, sembah lebih dalam lagi, merasakan hadiratnya, rasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sungguh indah Tuhan bagi setiap kami Yesus. Rancangan-Mu indah Tuhan, Kau buat kami indah Tuhan. Thank you Jesus. Shikara la 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 baso. Ke la 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 baso. Shikara la baso. Ke la 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 baso.
bangsa yang bisa terima Tuhan kemenangan bersama Yesus. Kami terima mujizat Tuhan, kami terima kesembuhan Tuhan. Secara setiap doa dan harapan kami Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan. Indonesia penuh dengan kemerdekaan. Indonesia penuh dengan kasih kemurahan Tuhan. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Ini setiap doa kami. Thank you Jesus. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bersama nyatakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Yang percaya hanya nama Yesus yang ditinggikan tempat ini. Berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan. Nyatakan, kami rindu melihat Indonesia. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Pulih dari semua problema. Amin, amin. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bersama kita nyatakan lebih lagi bagi bangsa ini. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi
ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi kita mau berdoa buat Indonesia. Katakan bagi bangsa kami Tuhan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, aman, pasti terjadi dan mengembangkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Salah-salah bagi Yesus Kristus Tuhan. Sembah, tinggikan nama Yesus. Ini setiap Tuhan kami. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kami sudah dibebaskan dari setiap belenggu yang mencengkram hidup kami. Dan kami dalam hidup dalam kasih karunia-Mu Tuhan saat ini. Kami mau berdiri berdoa untuk Indonesia kami Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh dengan kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Cukup bagi setiap kami. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Mari bersama-sama perlahan kita bangkit berdiri tetap dalam hadirat Tuhan. Siang hari ini kami rindu Tuhan, memuji meninggikan nama Yesus lebih lagi. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bukti bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami. Thank you Jesus. Kami memuji kebesaran. Naikkan doa setiap kita bersama. Hajat Tuhan, hajat Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran. Hanya nama Yesus menjadi pusat hidup kami. Hajat Tuhan,
sungguh ajaib perbuatan-Mu. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mengangkat tangan kami berseru di hadapan-Mu Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Ajaib ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ya, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sama-sama angkat tangan kita, angkat tangan kami memuji kebesaran. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan, kami sembah di tempat ini Tuhan. Ajaib Tuhan, sungguh ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kita mengatakan kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu. Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Umat yang percaya sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Come on. Kita percaya Tuhan Raja yang hebat. Amin saudara. Beri salam kanan kiri bilang Raja yang hebat. Come on. Sama-sama katakan. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Katakan. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan. Katakan oleh darah-Mu. Darah-Mu.
Raja yang hebat Tuhan. Kau sungguh dahsyat Yesus. Sama-sama katakan. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Everybody say Kemenangannya. katakan belenggu. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah di apa? Telah dikalahkan. Katakan oleh. Oleh darah-Mu Yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Musik memuji Tuhan. Kau sungguh dahsyat Tuhan. Kami percaya Yesus. Di dalam-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Inilah puja penyembahan kami Yesus. From glory to glory, Father Jesus. Sama-sama katakan dulu sekarang. Dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu sekarang selamanya. Katakan dengan iman. Atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Everybody. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Dan bersamamu. Haleluya, berapa banyak siang hari ini kita bersuka cita karena kita semua sudah dimerdekakan dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Sekali lagi berikan salam kanan kiri buka barat, katakan kamu sudah dimerdekakan, kamu sudah dibebaskan. Tuhan Yesus mengasihimu. Come on. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Setiap kita yang rindu lawatan Tuhan nyatakan, kami rindukan kuasa lawatan. Jiwa kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menarikan pujian, belenggu di mata.
siap sama-sama angkat tangan kita katakan. Kami rindukan kuasa lawatan. Terjadi di Yesus Surabaya. Come on. Terjadi. 1, 2, 1, 2, 3, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sama-sama baik kemuliaan nama Yesus Tuhan. Terima berkat, yang terima berkat dari Tuhan bersama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu tetap dalam hadirat Tuhan. Kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Kau sungguh setia Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Katakan Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Berikan sorak-sorai yang terhebat bagi Tuhan kita. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Amin. Tenanglah jiwa kami Tuhan. Saat kami tahu Kau pegang kendali akan kehidupan kami Tuhan. Hanya aman bersama-Mu saja Yesus. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlu Tuhan. Kau tahu isi hati kami Tuhan. Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
Bapa kau setia. Mari sama-sama kita bagi berdiri suara. Dengan sekarang enam sama-sama kita mau nyatakan. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Katakan kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Katakan sekali lagi, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Sungguh kami bersyukur memiliki Bapa yang begitu mengasihi kami. Kau buktikan kasih setia-Mu Tuhan. Kau buktikan kebaikan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bangga jadi anak Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Hari ini adalah hari kebebasan kami. Hari ini adalah hari kemerdekaan kami. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu yang membebaskan Tuhan. Kuasa-Mu yang mematahkan setiap belenggu, kuk perhambaan Tuhan. Kau yang memisahkan kami dari yang jahat. Kau yang memerdekakan kami. Kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang terikat dilepaskan in Jesus name. Kami semua alami kemenangan dan kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat yang indah kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar roh Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya kerajaan Tuhan bukan tentang kata-kata. Tapi tentang kuasa. Dan saat ini ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan. Setiap belenggu, setiap rantai, setiap ikatan. Di dalam nama Yesus sudah dipatahkan in Jesus name. Terima kasih Tuhan. Kami terima dengan iman kemenangan kami. Kami terima dengan iman kemerdekaan dan kuasa-Mu. Nyata sempurna atas setiap hidup kami. Yang percaya, diberkati, dibebaskan. Bersama-sama dengan iman berkata, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Ya, shalom semuanya. Apa kabar saudara? Luar biasa, baik-baik ya. Kita percaya semua akan baik-baik saja sebab Tuhan kita selalu baik. Amin. Apapun keadaannya saat ini percaya segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Dan hari ini kita memperingati ya pas tanggal 17 Agustus 2025. 80 tahun Dirgahayu kemerdekaan Indonesia. Jadi merdeka. Semua ada yang pakai baju merah ya saya lihat di sini. Kebetulan juga anak saya ulang tahun, tapi bukan umur 80, umur 18 tahun. Charlotte 18 tahun, adiknya Scarlett umur 15 tahun. Ya saya bersyukur saudara, 80 tahun yang lalu ada para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Saat ini kita bisa menikmati ya semua keadaan yang baik. Ya, negara kita dimerdekakan dari penjajah atau dari musuh. Ada pahlawan yang berkorban. Ada pahlawan yang berjuang. Ada pahlawan yang berdarah-darah bahkan sampai mati. Dan kita menikmati kemerdekaan ini bukan karena hasil usaha kita. Tapi kita terima dari hasil pekerjaan dari para pahlawan. 80 tahun yang lalu saudara. Kalau bangsa Indonesia, negara Indonesia sudah merdeka.
Hari ini ada kabar baik buat kita semua. Pahlawan kita, Yesus, Yahweh, Bapa kita, Dia berdiri di tengah-tengah kita sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan dan kemerdekaan. Amin. Apapun persoalan saudara, percaya kita sudah menang bersama Tuhan. Amin. Dan kemenangan itu bukan karena hasil usaha kita. The battle belongs to the Lord. Pertandingan ini, pertempuran ini, itu belongs to the Lord, miliknya Tuhan. Tuhan yang berperang, Tuhan yang bertindak, Tuhan kasih kemenangan itu buat kita. Tadi ketika saya menyembah, Tuhan tuh ingatkan sama saya. Di tempat ini sepertinya masih banyak ada ikatan-ikatan. Dan Tuhan dengan jelas Dia berikan isi hatinya buat setiap kita. Tuhan mau lepaskan saat ini juga. Setiap ikatan apapun, setiap ikatan dosa, seberapa besar rantainya, seberapa panjangnya, seberapa lama saudara terikat, seberapa kuat ikatan itu, in Jesus name saat ini, release in Jesus name. Setiap belenggu, setiap rantai sudah dipatahkan, we are free in Jesus name. Kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan. Banyak orang yang gak sadar kalau terikat. Dan orang merasa I'm fine, aku gak terikat, aku bebas kok, aku bisa lakukan apapun kok. Justru kadang saudara, rantai-rantai yang tak terlihat itu, yang saat ini Tuhan sedang putuskan. Ada orang yang merasa kehidupannya tidak terikat ya saudara. Tetapi ada addiction, ada keterikatan, ada ketergantungan terhadap apapun sesuatu yang jahat. Tuhan katakan dengan jelas, kuasaku jauh lebih besar dari semua kuasa di dalam dunia ini. Dan hari ini saya mau menyampaikan satu tema kebenaran firman dengan judul Yesus memerdekakan. Kita punya pahlawan, the true hero adalah Yesus. Yesus yang memerdekakan setiap kita. Siapa yang bisa lawan? Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Dan saat ini terima dengan iman firman ini jadi atas setiap kehidupan kita. Tidak ada lagi yang terikat, tidak ada lagi yang terbelenggu. Semuanya dimerdekakan in Jesus name. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang memerdekakan setiap kita. Amin. Semua manusia itu sudah berdosa. Dan kecenderungannya daging ini saudara, itu pengennya yang nyaman-nyaman, yang enak-enak. Jadi kecenderungan keinginan daging atau manusia itu adalah berbuat dosa. Sebab itu kalau kita tahu semua orang berbuat dosa, saya nggak setuju kalau kita ada kagum sama seseorang. Kita mengagumi ada hamba Tuhan ini atau kita mengagumi sosok ini saudara. Karena semua manusia itu berbuat dosa. Semua manusia itu sama. Firman Tuhan dengan jelas katakan dalam Roma 3, sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Dan kita juga bukan berarti sombong gitu. Wah aku kelihatannya lebih benar dari kamu, itu dia tuh gini-gini. Semua, gak ada yang terkecuali saudara dan saya adalah orang-orang yang telah berdosa dan sebenarnya telah kehilangan kemuliaan Elohim. Untuk itulah Tuhan datang ke dunia ini untuk memulihkan identitas kita. Tuhan memulihkan kehidupan kita. Apa yang seharusnya udah hilang dari hidup kita karena dosa itu kehilangan kemuliaan Tuhan ya. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dia merasa malu. Sembunyi dari Tuhan. Orang kalau berbuat dosa pasti merasa malu. Pasti merasa bersalah. Pasti merasa tertuduh. Itu udah pasti saudara. Setiap dosa itu gak ada yang memberikan kenikmatan sebenarnya. Ya kenikmatan sementara tetapi itu bisa memberikan dalam tanda kutip ada hukuman tersendiri. Saudara. Itu rasa bersalah, rasa tertuduh, rasa gak ada tenang, damai sejahtera. Tetapi hari ini Tuhan dengan jelas mengatakan aku datang untuk memerdekakan kamu. Supaya kita menang atas setiap dosa, setiap akibat dosa, setiap kutuk, setiap rasa tuduhan, setiap sakit penyakit, setiap akibat-akibat dosa yang lain. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 20 juga dikatakan, sebab tidak ada orang benar di bumi yang melakukan kebaikan dan tidak berdosa. Jadi kalau orang itu dosanya beda sama kita, kita juga gak perlu istilahnya menghakimi. Ya kita sama-sama gitu, orang berdosa sebetulnya. Cuman dibenerin terus sama Tuhan, diampuni sama Tuhan. Lalu Yesus juga berkata dalam Yohanes 8, sesungguh-sungguhnya Yesus menjawab,
Aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Siapa yang gak pernah buat dosa? Semua pasti pernah buat dosa. Dan ketika kita berbuat dosa, dikatakan kita sudah menjadi hamba dosa. Jadi sebenarnya kita itu adalah hamba atau budak dari dosa itu sendiri. Tetapi bersyukur sekali lagi, kedatangan Kristus itu memerdekakan setiap kita. Kelasnya Rasul Paulus aja berkata seperti ini, saudara. Bukan yang aku mau, yang baik yang aku lakukan. Justru yang gak pingin aku lakukan, itu yang aku lakukan. Itu udah kelasnya Rasul Paulus, saudara. Tapi dia tetap katakan seperti itu. Siapa dari kita yang mungkin udah tahu nih makanan yang gak baik buat kita gitu ya. Goreng-goreng, manis-manis, lalu makan malam misalnya. Makan yang terlalu banyak berlebihan. Tapi ya kita tahu itu gak baik, tapi tetap kita makan. Makanya sampai ada istilah diets always start tomorrow. Diet itu selalu mulainya besok. Besok ya, karena hari ini sudah cheat day. Hari ini aku udah makan yang manis-manis, aduh. Tadi sih diiming-imingi sama itu, tadi sih lihat iklannya KFC gitu. Jadi kita tahu nih sebenarnya itu yang nggak boleh, yang nggak baik buat kita apa, tapi tetap kita lakukan. Karena sebenarnya di dalam kita itu ada dua keinginan. Keinginan daging dan keinginan roh. Itu selalu bertentangan. Keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan roh. Coba kita baca bersama ya, apa kata Rasul Paulus di dalam Roma 7 ayat 19. Sebab apa yang baik yang aku kehendaki tidak aku lakukan. Jujur ini saya juga mengaku dosa ya saudara. Saya tahu harusnya tuh olahraga. Tapi saya itu males saudara. Kalau suruh olahraga itu kapan? Ya nanti besok minggu depan gitu. Tahu gitu. Lah apa yang baik yang aku kehendaki tidak aku lakukan. Tetapi Rasul Paulus katakan apa yang jahat yang tidak aku kehendaki itu yang aku lakukan. Lalu di ayat 24, aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, karena Rasul Paulus tahu dia sendiri secara manusia, dia punya keinginan daging. Aduh ini tubuh ini gimana sih, ini tubuh maut ini. Siapa yang bisa membebaskan? Puji Tuhan, hari ini kita tahu kabar baiknya. Kristus memerdekakan dan membebaskan kita dari setiap kuasa dosa dan maut. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia gak bisa melawan dosa dengan kekuatannya sendiri. Gak mungkin, gak ada yang bisa. Bahkan kelasnya Rasul Paulus. Sebab itu kita butuh pahlawan, kita butuh pembebas, penyelamat. Yang mematahkan setiap kuasa dosa. Untuk itulah Yesus datang ke dunia ini. Dia tahu manusia gak bisa menuruti hukum Taurat. Kalau misalnya mau nuruti kebenarannya Tuhan itu, kita ngelihat orang kepingin aja itu udah berzina dalam hati. Kita ini jengkel sama orang itu sudah marah, itu sudah dosa. Kalau mau benar-benar itu, hukum Taurat itu diberikan supaya tahu kita itu segitunya loh berdosanya dan gak akan bisa mentaati semua 10 hukum Taurat itu. Sebab itu Yesus datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tetapi dia sendiri yang menggenapi hukum Taurat itu. Dia sendiri yang melakukan semuanya itu. Supaya di dalam Kristus kita bisa dibenarkan. Kita lihat ada 3 poin. Semuanya pakai huruf P supaya mudah diingat. Yesus memerdekakan kita. Apa yang dilakukan Yesus? Yang pertama, dia lakukan penebusan. Setiap kita sudah bersalah nih ya. Kalau ada orang yang bersalah di luar sana mencuri atau membunuh atau apa harus masuk penjara. Nah, tapi banyak juga orang yang aku mau tebus orang itu. Aku mau bayar berapapun harganya. Mau ratusan juta, mau 1 miliar aku bayar gimana supaya dia bisa bebas. Dia gak di penjara lagi. Ada banyak orang yang seperti itu. Jadi ada ini yang menebus. Kasih uang, bayar. Supaya orang yang harusnya masuk penjara dihukum itu bisa dibebaskan. Itu namanya ditebus. Nah, saat ini kita semua orang berdosa. Harusnya kita dihukum. Harusnya kita terpenjara. Harusnya kita binasa. Karena upah dosa adalah maut. Maut itu artinya terpisah dari Tuhan. Kematian. Tetapi Yesus datang. Dia katakan, aku mau menebus Lia. Berapapun harganya. Aku mau menebus Pak Sampurno, berapapun harganya. Itu yang Yesus lakukan saat dia datang ke dunia ini. Dengan satu tujuan, menebus setiap kita.
Penebusan yang dilakukan Yesus adalah artinya pembebasan dari dosa, akibat dosa dan maut. Roma 7 ayat 25, ini adalah ayat lanjutan dari apa perkataan Rasul Paulus yang tadi. Siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini? Di ayat 25, aku bersyukur kepada Elohim. Melalui Yesus Kristus Tuhan kita, aku bisa ditebus, aku bisa dimerdekakan, aku bisa dibebaskan. Kita perlu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Yesus aku bisa dimerdekakan. Di ayat yang kelima dari Roma 8, sebab apa yang tidak dapat dilakukan hukum Taurat karena kelemahan tubuh manusia, sudah dilakukan Elohim, sudah dilakukan. Dengan mengutus putranya Yesus dalam keserupaan tubuh manusia berdosa. Kenapa Yesus itu harus jadi manusia, 100% manusia? Supaya dia juga punya daging. Supaya dia juga bisa merasakan gitu. Keinginan manusia dia bisa rasakan. Putranya diutus ke dunia ini dalam keserupaan tubuh manusia berdosa, dan karena dosa dia menghukum dosa dalam tubuh manusia itu. Yesus yang gak berdosa jadi terima semua dosanya kita, supaya kita yang harusnya berdosa bisa dibebaskan, ditebus dari setiap dosa dan kesalahan kita. Yesus datang ke dunia untuk menebus kita. Dia mencurahkan darahnya, karena tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan dosa. Sekali lagi, tanpa pencurahan darah tidak ada penebusan dosa. Kalau orang di luar mungkin merasa, oh bisa kok aku ke surga dengan berbuat baik, dengan lakukan ini dan itu. Misal, dengan lakukan banyak kebenaran dan amal. Gak bisa. Firman Tuhan katakan tanpa pencurahan darah tidak ada penebusan dosa. Tuhan itu adil. Mati ganti mati. Jadi kalau misalnya harusnya hukum mati, ya harus mati. Sebab itu Yesus datang ke dunia dan dia mati. Menebus setiap kita. Supaya kita bisa dibebaskan, diselamatkan. Kolose 1 ayat 14. Di dalam Yesus kita memiliki penebusan melalui darahnya. Yaitu penghapusan dosa. Dia mencurahkan darahnya sekali untuk selamanya. Supaya dosa kita yang merah seperti kirmisi dibuat putih seperti salju. Siapa yang bisa membasuh setiap dosa kita? Siapa yang bisa ngebersihin semuanya? Membuang setiap dosa kita? Hanya darah Yesus. Berikan tepuk tangan bagi pencurahan darah Kristus yang menyucikan setiap kita. Yohanes 8 ayat 36, jika putra itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita harus terima dengan iman, kita harus tahu status kita adalah orang-orang yang merdeka. Jangan mau kita diperhamba lagi oleh ketakutan, oleh kekhawatiran, oleh rupa-rupa dunia ini. Aku sudah dimerdekakan oleh Yesus. Ada kemerdekaan yang palsu dan ada kemerdekaan yang sejati. Di Amerika saudara, itu terkenal dengan liberty, dengan kemerdekaan. Ada patungnya liberty bawa obor gitu ya. Nah, karena Amerika itu sistemnya, kehidupannya bebas. You can do whatever you want. Kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau. Kamu mau hubungan sesama jenis, boleh silakan. Kamu mau nikah, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kalian mau ciuman, kalian mau lakukan apapun, bebas, gak apa-apa. Mau ngedrugs, boleh, gak apa-apa. Sampai di sana itu saya dapatkan info, saudara, ada tempat khusus untuk pembagian narkoba gratis. Kalau di Indonesia pembagian nasi bungkus gratis banyak ya saudara ya. Tapi di Amerika itu yang mau drugs daripada saling bunuh-bunuhan, daripada saling copet-copetan, udah ambil aja gratis di sana. Tapi apakah kebebasan itu justru memerdekakan? No. Sampai ada satu wilayah yang dikatakan zombie land, itu menakutkan. Saya diceritain sendiri sama salah satu rekan kami yang di Makassar, saudara. Dia punya ada seperti apartemen gitu di Amerika. Jadi memang ada tempat di mana orang-orang itu yang pakai drugs itu bisa jalannya kayak zombie, saudara. Kayak udah antara hidup nggak mati gitu. Tahu-tahu pingsan, jatuh sendiri.
Nah, kita lihat justru kacau. Kelihatannya merdeka, aku bisa lakukan apapun. No, kebebasan yang palsu itu adalah kebebasan melakukan apapun yang aku ingini. Itu palsu. Kelihatannya aja merdeka. Padahal bukan, itu justru akan mengikat. Karena mengikuti keinginan daging itu hasilnya juga pasti kebinasaan, kehancuran, kehampaan. Tetapi kemerdekaan sejati itu adalah kebebasan dari kuasa dosa dan akibat dosa, hukuman, rasa bersalah, tuduhan, kutukan, bahkan maut. Itu adalah kemerdekaan sejati dan itu kita dapatkan di dalam Yesus. Kita lihat juga salah satu cerita anak yang terhilang. Ketika anak yang terhilang itu dia minta uang sama papanya. "Pa, minta warisan semuanya kasih." "Loh, mau kemana?" "Terserah, aku mau kemana." "Loh, kamu mau pakai apa uangnya?" "Terserah aku. Terserah aku kan, Pak, kan itu punya-punyaku. Ini kan hidup-hidupku." Terus kita lihat apa akhirnya dari anak yang terhilang ini. Dia dapatkan banyak warisan dari papanya, tapi justru dia berakhir di kandang babi. Bahkan dia gak bisa makan ampas babi itu pun dia gak bisa makan. Kita melihat ini kebenaran yang sejati atau kebenaran yang palsu. Saat ini biarlah kebenaran Tuhan itu mencelikan mata rohani kita. Bahwa sebenarnya kebenaran yang sejati adalah, kemerdekaan yang sejati adalah ketika kita bisa hidup di dalam Kristus. Kita hidup di dalam kebenaran Kristus. Ada statement dalam bahasa Inggris dikatakan liberty in Christ means freedom from sin. Kemerdekaan di dalam Kristus berarti bebas dari dosa. Bukan bebas berbuat dosa. Sekali lagi, kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan di dalam Kristus itu adalah bebas dari dosa. Bukan bebas untuk berbuat dosa. Ada orang yang mengatakan, "Oh, enak ya pengajaran grace, anugerah. Anugerah itu sepertinya license to sin." Oh, dapat anugerah itu seperti dapat izin untuk lakukan kesalahan demi kesalahan. Karena toh juga salah diampuni kok. Minta ampun sama Tuhan juga Tuhan ampuni, kan Tuhan panjang sabar. Kan Tuhan penuh dengan belas kasihan. Saudara, itu berarti tidak menghargai penebusan Kristus. Tuhan sudah memberikan kita kebebasan, jaminan kita pakai kebebasan ini ya dengan yang benar. Kalau misalnya ada orang baru beli mobil yang mahal, terus ini sekarang harus aku asuransikan daripada nanti kena tobruk, aku salah nyetir terus nyerempet ya, daripada nanti aku yang harus tanggung, diasuransikan. Kalau ada apa-apa biar diganti sama asuransinya, udah terjamin ini mobil. Tapi apa kalau misalnya orang itu lakukan seperti ini, mumpung diasuransikan, toh juga nanti diganti, aku tobruk-tobrukin aja mobilnya. Toh rusak-rusak juga diganti, tak serempet-serempetin, kan enggak gitu. Ini supaya bisa mengerti gitu. Padahal Tuhan sudah kasih kita assurance ya, kita dapatkan kemerdekaan ini, kepastian di dalam Kristus ini, kehidupan ini secara cuma-cuma, tapi bukan berarti murahan. Karena harganya terlalu mahal dan gak ada yang bisa bayar selain Yesus. Sebab itu Christ has set us free. Saat ini percaya Kristus sudah memerdekakan kita. Dan kemerdekaan kita di dalam Kristus bukan untuk melakukan apa yang kita mau. Tapi kemerdekaan di dalam Kristus artinya kita memiliki kuasa untuk melakukan yang benar. Amin. Saya dapatkan satu pengertian saudara, yang ini tuh bisa membuat kita itu sadar gitu ya. Saya dapatkan di kertas pelajarannya Scarlett ke sekolah di Citahati kan SMA. Terus saya lihat-lihat baca-baca itu pelajaran Bible-nya. Wah, ada statement ini bagus sekali. Saya kasih ya dalam bahasa Inggris dan saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. The essence of sin is man substituting himself for God. Jadi hakikat dosa adalah manusia berusaha menggantikan posisinya Tuhan. Manusia itu berusaha menjadi Tuhan atas hidupnya sendiri. Sedangkan hakikat keselamatan adalah Tuhan yang menggantikan manusia. Dari dulu kejatuhan Adam dan Hawa itu bagaimana the serpent, ular itu berusaha membujuk Hawa, kamu kalau makan buah ini ya, kamu akan jadi seperti Tuhan. Kamu bisa tahu ini, bisa tahu itu, tuh kan? Manusia pengen jadi Tuhan.
itu adalah dosa. Gak bisa. Tetapi keselamatan itu adalah Tuhan menggantikan posisi manusia. Dan kita bersyukur saat ini kita tahu kebenaran ini dan biarlah kebenaran ini memerdekakan kita. Hidupku bukannya aku lagi, biar Tuhan jadi Tuhan atas hidup kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Mari kita berseru Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Bersama kita berseru Yesus. Yesus, 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 Kau mendengar setiap seruan anak-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdian kami Tuhan. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Bersyukur kita dulunya hamba dosa, karena Kristus datang menebus kita, kita menjadi hamba kebenaran. Kita menjadi hamba Kristus. Hanya menjadi hamba Kristus atau hamba Tuhan, ini adalah kemerdekaan yang sejati. Hamba Tuhan bukan sekedar yang pakai jas atau yang melayani di mimbar atau yang pelayanan di gereja. Saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Sebab Tuhan katakan apapun yang kamu perbuat, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita ditempatkan Tuhan bukan untuk menyenangkan manusia, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Dan saya percaya semua dari kita adalah hamba Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan para hamba Tuhan di tempat ini. Amin. Yang kedua, bukan hanya Kristus itu menebus kita. Tuhan melakukan penebusan, tetapi yang kedua, Tuhan itu melakukan pengutusan. Bapa mengutus Kristus ke dunia ini hanya untuk melakukan kehendaknya. Hanya untuk mati. Yesus dilahirkan di dunia ini untuk disalib dan mati. Menyelamatkan saudara dan saya, menyelamatkan dunia. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus sendiri katakan, aku turun dari surga bukan mau-mauku loh ya. Aku tuh ada di sini, di dunia ini hanya untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kerajaanku bukan kerajaan di dunia ini loh ya. Kerajaanku tuh kerajaan surga. Rumahku juga bukan sini. Rumahku tuh rumah Bapakku. Beberapa waktu lalu kita mendengar kabar Pastor Stefanus Suwarno dipanggil Tuhan. Kamis kemarin Pastor Yusak itu menyampaikan, beliau cerita sedikit saudara, sebelum Pastor Stefanus Suwarno dipanggil Tuhan, itu dia udah kerasa. Dia udah bilang sama istrinya lewat telepon, sekalipun istrinya pada saat itu masih di jalan. Ya, karena kejadiannya cepat, kalau gak salah tuh sampai muntah darah saudara. Dan saya bersyukur juga sih beberapa waktu yang lalu Pastor Stefanus di sini saya sempat ngobrol-ngobrol sama beliau. Kita sempat bercakap-cakap
dia tunjukkan ke saya foto-foto endoskopi, kolonoskopi. Saudara. Karena memang beberapa saat lalu saya sempat juga endoskopi, kolonoskopi kan. Nah dia bilang, oh saya tuh sampai juga gak cuma endoskopi, kolonoskopi. Saya sampai juga periksa kerongkongan segala macam. Ditunjukin ke saya foto-fotonya itu. Ya karena ini cerita beliau, dia suka minum dan makan yang panas. Lalu itu pembuluh darah sepertinya itu apa ya, kapilar atau apa ya, itu seperti melebar gitu. Jadi lebih gampang untuk terjadi pecah dan pendarahan. Ya mungkin jadi masuk akal ya kalau misalnya yang kemarin kita dengar beritanya itu sampai maksudnya mohon maaf muntah darah itu mungkin ada pendarahan di bagian pencernaan saudara. Tetapi apapun saudara, cara Tuhan memanggil pulang, kita pun juga akan pulang. Kita tahu ke rumah kita bukan di dunia ini. Saya ada di dunia ini karena diutus sama Tuhan, diutus sama Bapa. Kita adalah duta-duta Kristus. Jadi memang fokus kita bukan apa yang ada di dunia ini. Soon or later, cepat atau lambat, pelan dan pasti pun kita akan pulang ke rumah Bapa. Tuhan Yesus diutus dan dia harus kembali ke surga. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 4:34. Yesus berkata, makananku adalah bahwa aku dapat melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Serta menyelesaikan pekerjaannya. Pastor Stefanus Suwarno telepon sama istri yang bilang, ini sepertinya aku udah mau pulang. Dia katakan gitu. Dan istrinya sampai di rumah sakit. Enggak lama, sebentar Tuhan panggil, jemput Pastor Stefanus untuk pulang. Dia sudah tahu, memang udah selesai. Pekerjaan selesai, tugasnya di dunia ini udah selesai. Dan rumahnya juga udah selesai, saudara. Yesus katakan, aku datang hanya untuk menyelesaikan dan melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Hidup yang berarti adalah hidup bagi Bapa. Hidup yang berarti adalah hidup melakukan kehendak Bapa, saudara. Untuk itulah Tuhan mengutus saudara. Untuk itulah Tuhan memilih dan menetapkan saudara. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dan sebagai orang yang merdeka, kita bukan hidup untuk dikatakan 1 Petrus 2 ayat 16, bukan menggunakan kemerdekaan itu untuk menutupi kejahatan, melainkan hidup sebagai hamba Elohim. Status kita adalah hamba Elohim dan status kita adalah hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18. Sesudah dibebaskan dari dosa, kamu dijadikan hamba kebenaran. Anugerah itu bukan hanya menyelamatkan, tapi anugerah itu juga mengutus kita dan memampukan kita untuk menjadi pengabar Injil, pembawa Injilnya, menyatakan kebenaran Kristus. Firman Tuhan katakan, kamu ini seperti suratan terbuka yang bisa dibaca semua orang. Kehidupan kita bisa dibaca semua orang. Orang bisa melihat kita. Bukan hanya kita berkhotbah, saudara ya, tetapi sebenarnya khotbah yang paling keras itu kelihatan di bawah mimbar. Khotbah di atas mimbar cuman paling setengah jam, 30 menit, 40 menit. Tapi turun mimbar di luar gereja, itu adalah kehidupan kita yang menyatakan kebenaran Kristus. Membawa kasih Kristus, membawa kebenaran Kristus, membawa kedamaian Kristus dimanapun kita berada. Kristus yang dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. 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 Ketika Tuhan Yesus di dunia ini dia juga mengutus ke-12 muridnya. Pergilah, beritakan Injil. Ya, jadikan semua bangsa muridku. Jadi beritakan berita-berita kebebasan. Nyatakan kebenaran. Nyatakan tentang aku. Di Lukas juga dikatakan Tuhan menetapkan 70 murid untuk mereka mendahului dia ke setiap kota dan tempat yang akan didatanginya. Tuhan juga katakan di dalam Lukas 10 ayat 3 lanjutannya, pergilah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kita seperti domba, ya memang kelihatannya tuh kayak culun yang mungkin gak tahu apa-apa. Kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi kenapa dombanya gak bisa dicaplok? Istilahnya dombanya itu gak bisa diterkam sama serigala-serigala. Karena di dalam saudara dan saya ada kuasa singa dari Yehuda. Yang kuasanya jauh lebih besar dari semua kuasa roh di dalam dunia ini. Amin. Amin. Anugerah Tuhan itu bukan hanya memindahkan kita dari gelap kepada terang. Tetapi anugerah itu juga memampukan kita menjadi terang bagi dunia ini. Amin.
Kita naikkan pujian ini bersama. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilidaku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya, amin. Bila aku punya semua daripadanya, bersama-sama katakan semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Jadi kalau kita bisa dipakai sama Tuhan, itu bukan sama sekali karena kita. Sebab itu biarlah gak ada seorang pun yang bermegah akan dirinya sendiri. Tapi ketika kita bermegah karena Kristus, amin. Karena semua hanya anugerahnya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Dia yang mengutus kita, saudara. Dia yang memampukan kita. Yang ketiga, Tuhan bukan hanya lakukan penebusan. Tuhan bukan hanya lakukan pengutusan. Tapi P yang ketiga sekarang, dia juga lakukan pengudusan. Orang-orang yang di dalam Kristus hidupnya gak akan dibiarkan gitu-gitu aja. Anugerah menerima kita apa adanya, tapi gak akan membiarkan kita seadanya terus menerus. Tuhan akan terus memurnikan. Seperti emas yang terus dimurnikan, saudara. Terus disucikan. Yang Tuhan lihat nih gak baik nih, kotor nih, ini dibuang. Ini disingkirkan. Seperti kita setiap hari pasti cuci tangan. Kita mandi, kita cuci kaki, kita cuci rambut. Saudara. Ya, kalau badan aja perlu disucikan, dibersihkan, saudara. Sama, manusia roh kita akan terus-menerus dikuduskan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam saudara dan saya. Siapa percaya di dalam kita sudah ada Roh Kudus? Boleh angkat tangan. Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup saudara, membawa kepada kebenaran demi kebenaran dalam pengudusan Kristus. Amin. Tuhan Yesus, the Holy One, yang Maha Kudus turun ke dunia yang hina. Untuk apa? Supaya kita yang hina ini bisa kudus. Dibalik, saudara, ditukar sama Tuhan. Kita harusnya tuh hina, siapa kita? Tapi bersyukur karena karya Kristus kita disucikan. Dia adalah anak domba Elohim yang tak bercacat celah, yang sempurna, perfect. Kalau dulu orang itu mau mempersembahkan domba untuk penghapusan dosanya, pengudusan hidupnya, saudara, dicek dulu. Yesus dikatakan perfect, sempurna. Tidak didapati satu dosa pun sekalipun dia 100% manusia. Kita lihat dalam Ibrani 10 ayat 10. Oleh kehendaknya kita telah dikuduskan. Tuhan mau menguduskan kita itu karena kehendaknya dia. Melalui persembahannya dia. Karena dia dan oleh dia, melalui persembahan tubuh Yesus Kristus sekali untuk selamanya. Arti kata dikuduskan itu dipisahkan. Dipisahkan dari dunia. Kita dikhususkan, dispesialkan bagi pekerjaan Tuhan. Karena apa? Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kekudusan dan kenajisan gak bisa bersatu. Kita itu akan bersama dengan Kristus, menyatu tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya.
Oleh sebab itu saat ini kita terus dikuduskan oleh Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu adalah karya Roh Kudus. Pengudusan tidak bisa dicapai oleh usaha manusia. Tetapi pengudusan itu adalah kita terima karena anugerah melalui karya Roh Kudus. Roma 6 ayat 22. Namun sekarang. Gak tunggu lama lagi loh Tuhan. Sekarang. Boleh katakan sekarang? 1, 2, 3. Sekarang. Sesudah dibebaskan dari dosa dan menjadi hamba Elohim. Kamu memperoleh buah ke dalam pengudusanmu. Dan akhir dari semua itu adalah hidup kekal. Selalu ingat, ini yang Tuhan tetapkan bagi kita semua. Saudara dan saya dikuduskan untuk memiliki hidup kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Ayat yang terakhir saudara. 1 Yohanes 3 ayat 5. Kamu mengetahui bahwa Dia telah dinyatakan supaya Dia menghapus dosa-dosa kita. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Wow, keren, keren banget. Semua tadi dikatakan semua manusia berdosa. Kecuali satu manusia ini, Yesus namanya. Di dalam Dia tidak ada dosa. Dan saat ini saudara dan saya sudah in Christ. Kita ada di dalam Kristus. Jadi hidup kita pun pasti ada di dalam kekudusan dan kebenaran Kristus. Amin. Kita terima pengudusan ini karena Kristus yang mengerjakan di dalam kita. Dari hari ke hari anugerah akan mendidik kita. Dari hari ke hari anugerah akan memampukan kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Kami bersukacita Tuhan. Ku menari bagimu, kami memuji-Mu. Ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Bersama-sama kita katakan, darah-Mu Yesus sucikan daku. Amin. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Yes Lord, terjadi. Amin. Darah-Mu Yesus sembuhkan aku. Ku dijadikan baru. Yang percaya semua dosanya sudah diampuni, sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus sembuhkan daku. Ku dijadikan baru. Amin. Ku dijadikan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah terbit. Ku dijadikan baru. Pribadi-pribadi yang diperbaharui oleh Tuhan boleh katakan amin. Sebagai kesimpulannya saya undang juga pemain musik worshipers untuk naik ke atas. Yesus memerdekakan kita. Orang-orang yang sudah dimerdekakan Kristus sekali lagi katakan amin. Saudara dan saya sudah dimerdekakan. Kita melihat dengan mata iman. Sekalipun kelihatannya kok gini ya. Kok kayaknya aku masih gini. Saudara, percaya dengan iman katakan aku sudah dimerdekakan. Aku sudah dibebaskan. Aku sudah ditebus. Aku sudah diutus. Aku sudah dikuduskan. Kita terus perkatakan kebenaran ini. Jangan mau kita dibohongin lagi sama iblis. Oh gak bisa, kamu sudah terlanjur terikat. Kamu akan seterusnya seperti itu. Kamu gak bisa dirubah lagi.
Kamu mau lari kemana? Firman Tuhan hari ini dengan jelas katakan Yesus memerdekakan kita. Ketika Putra memerdekakan, kita benar-benar merdeka. Kita setuju dengan firman Tuhan ini, kita sepakat, kita terima dengan iman. Hanya karena anugerah-Mu, aku percaya, aku sudah dimerdekakan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Darah-Mu Yesus, amin. Darah-Mu Yesus, sucikan aku, amin. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Saudara dibebaskan in Jesus name. Dibebaskan dari setiap hutang, dibebaskan dari setiap kekhawatiran, dibebaskan dari setiap dosa. In Jesus name. Saat ini kemerdekaan terjadi. Amin. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Kami terima dengan iman. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Dengan iman percaya, deklarasikan kemenangan saudara. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Kami tidak lagi takut Tuhan. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengetahui kebenaran ini, kemerdekaan ini terjadi atas hidup kami. Kebenaran-Mu lah yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman Tuhan ini bukan hanya sekedar kami dengar, tapi firman Tuhan ini kami terima dan pasti digenapi sempurna atas setiap kehidupan kami. Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Engkau sudah memerdekakan kami. Saat ini juga in Jesus name setiap ikatan sudah dipatahkan. Orang-orang yang sudah dimerdekakan percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Gereja selesai, semangat membara, ngopi bareng, ngobrol tertawa. Weekend rame, gak perlu ragu, yuk nonton bareng YHS News dulu. YHS Church kembali dengan tantangan seru buat kamu. Yuk, ikut lomba TikTok Dance, Yesus hebat sekali. Gak perlu jago dance atau gerakan ribet kok. Yang penting gerakannya gampang diikutin dan videonya menarik. Bagikan videomu dan kumpulkan like sebanyak mungkin. Kamu bisa dapetin lagunya langsung di akun TikTok @YHSChurchOfficial sesuai potongan lagu yang diupload ya. Upload video kamu, tag akun TikTok @YHSChurchOfficial dan pakai hashtag lomba TikTok Dance Yesus hebat sekali. Video yang paling menarik dengan like terbanyak bakal dapat hadiah Rp1 juta. Batas pengumpulan Rabu 10 September 2025. Pengumuman pemenang Minggu 21 September 2025. Ajak teman, keluarga, atau rekan pelayananmu. Tunjukin kalau Yesus memang hebat sekali. Sampai ketemu di TikTok ya. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Kini saatnya untuk memberikan korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Silahkan menulis keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Kemurahan hati saudara mendukung setiap pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Yesua Hamasia, bless you.
Bapak-Bapaknya, setiap kita yang diberkati dengan ibadah kita siang hari ini bersama-sama lambaikan tangan setiap kita. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita akhiri dengan bersukacita. Haleluya. Katakan, firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan, hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari buat tepuk tangan lebih-lebih buat Yesus Tuhan. Katakan kebenaran, kebenaran yang bebaskan. Amin. Selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Bersama-sama lambaikan tangan, katakan, hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari bertepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus. Come on. Dia sumber pengharapan. Come on church, lebih keras lagi nyatakan. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Salam-salam bagi Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Siapa yang diberkati dengan ibadah hari ini, beri kemuliaan buat Yesus kita. Mari kita siapkan hati kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Kita angkat kedua tangan kita, tengadahkan wajah kita ke atas. Kiara labas sangkata para rabasya para lawarabas sikara rabalawarabasya. Terima kasih Bapak Yahweh buat ibadah yang sangat luar biasa. Terima kasih buat karya-Mu yang sudah selesai di atas kayu salib. Kami sudah dimerdekakan, kami sudah diampuni, kami sudah dilayakkan, kami sudah diberkati, kami sudah dijadikan anak, dan kami sudah didudukkan bersama-Mu di surga mulia. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu,
Diberkatilah studi anak-anakmu. Diberkatilah apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Engkau terus diangkat Tuhan naik dan tidak pernah turun. Jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan melindungi engkau. Malapetaka tidak akan pernah terjadi. Dan tulah tidak akan pernah mendekat di kemahmu. Walaupun 1000 domba di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Namun tidak pernah menimpa engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah, terimalah semua yang terbaik. Berkat dari Bapa Yahweh, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan kuasa Roh Kudus yang selalu menuntun engkau, membimbing engkau, memberkati engkau, dan membuatmu hidup sukses dan berbahagia. Mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin, amin. Yesus HaMashiach bless you. Terima kasih telah beribadah bersama kami di YHS Media. Saya ingin memberi kesempatan bagi saudara yang rindu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara. Kalau ada dari saudara yang belum percaya, bagi saudara yang rindu, saudara dapat mengikuti dan mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, aku bertobat dari dosa-dosaku. Masuklah dalam hatiku, tinggallah dalam hatiku, dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku percaya Engkau telah mati bagi semua dosa-dosaku. Aku dibenarkan oleh darah Yesus. Hari ini aku telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus. Dalam nama Yesus aku sudah berdoa. Aku mengucap syukur. Amin, amin, amin. Bagi saudara yang membutuhkan bantuan doa, saudara bisa menghubungi kami melalui nomor yang ada di bawah ini. Kami rindu untuk berdoa dan menjadi mentor bagi saudara. Yesus HaMashiach bless you.